Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, khususnya di mana sepanjang malam Engkau sudah menjaga memelihara kehidupan kami sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat, kuat, yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Di saatnya Tuhan pagi hari ini Tuhan kami mau datang sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, menyerahkan setiap seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum kami jauh masuk lebih dalam lagi Tuhan, terlebih dahulu kuduskan setiap kehidupan kami agar dalamnya Tuhan kami boleh benar-benar berlayak Tuhan untuk mendatangkan hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati terus kehidupan kami Tuhan, karena Tuhan firman-Mu Tuhan yang dapat menguatkan kami di tengah-tengah kami mengiring akan segala panggilan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, dan kali kami mau datang bersungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan, ada saja kuasa kegelapan tidak pernah tinggal diam Tuhan. Berbagai macam cara Tuhan dia coba-coba mengganggu kami Tuhan. Oleh sebab itu seberapa kami yang ada kami mau tolong katakan hancurkan firman kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiba saat kami akan melakukan firman-Mu Tuhan, bila kami telinga seorang mau Tuhan, agar dalamnya Tuhan kami boleh dapat benar-benar Tuhan memahami Tuhan apa yang Engkau maksud dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amen. Tuhan, shalom, selamat pagi. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat 11. Tetapi dari hal segala masa dan ketika itu, hai saudara-saudaraku, tak usahlah disuratkan kepadamu, karena kamu sendiri mengetahui dengan secukupnya bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Apabila orang berkata sejahtera dan selamat, maka tiba-tiba datang kebinasaan ke atas mereka itu, seperti kesakitan beranak atas perempuan yang hamil. Maka sekali-kali tiada mereka itu akan dapat melepaskan dia. Tetapi kamu ini, hai saudara-saudaraku, tiadalah di dalam gelap, sehingga hari itu menimpa kamu seperti seorang pencuri. Karena kamu sekalian ini anak-anak terang dan anak-anak siang. Bukannya kita terhisap kepada malam atau kepada gelap. Sebab itu biarlah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, melainkan biarlah kita jaga dan siuman. Karena orang yang tidur pada malam, dan orang yang mabuk pada malam. Tetapi kita ini yang terhisap kepada siang, biarlah kita siuman dan memakai baju zirah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan selamat. Karena Allah menguntukkan kita bukannya akan ditimpa murka, melainkan akan beroleh selamat oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati karena kita, sehingga baik kita jaga, baik kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu nasihatkanlah sama sendirimu
dan teguhkanlah seorang dengan seorang seperti yang kamu berbuat juga. Puji Tuhan. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga akan hari kedatangan Tuhan Yesus kelak nanti. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Secara mendadak kita tidak pernah tahu, tapi yang terpenting di sini rahasia kita mengetahui kedatangan Tuhan itu dapat kita mengetahuinya adalah ketika kita hidup di dalam terang Tuhan, ya. Karena ketika kita hidup dalam terang firman, maka sesungguhnya hidup kita ini selalu dalam keadaan siap, ya, menghadapi kematian sekalipun. Walaupun secara manusia dan rasa takut, tetapi firman Tuhan itu tak dapat dibantah dan tidak mungkin dihapuskan. Tidak ada yang terhilang, ya. Satu titik iota pun dalam firman Tuhan tidak ada yang hilang. Mana itu ayat? Matius 5. Matius 5 ayat 18. Senan lama. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, sehingga langit dan bumi lenyap, satu nokta atau satu titik pun sekali-kali tiada akan lenyap daripada hukum Taurat itu sampai semuanya itulah jadi. Ya, jadi tidak ada satu nokta atau satu iota pun apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan itu akan hilang. Tapi ada satu cara yang menghilangkannya, itu kita sendiri. Kita sendiri yang menutup hati dari perkataan firman Tuhan. Ya, karena kita sama-sama percaya bahwa perkataan firman Tuhan itu mengandung janji yang membuat manusia itu berharap dan bergantung akan janji Tuhan. Tapi jikalau hati kita menolaknya karena beberapa alasan yang kita rasa ada yang lebih menyenangkan dari kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran-kebenaran duniawi yang memuaskan nafsu kita, maka firman Tuhan itu akan mati dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti mati tidak berdaya dan tidak berkuasa, tidak. Mati di sini dalam pengertian Allah tidak berada dalam hidup kita kalau kita menolaknya. Kita ingat peristiwa Saul saja. Ketika Allah, rohnya itu masuk ke dalam hidup Saul, Saul mendapatkan kepercayaan yang besar. Dia menjadi raja untuk memimpin umat Tuhan. Tapi ketika Saul tidak taat, seperti perkataan Allah yang disampaikan kepada Samuel, kamu sendiri yang menolak
akan ketaatan terhadap kekudusan firman Tuhan, maka itu Allah mencampakkan kamu. Nah, jadi itu yang membuat Saul akhirnya ditinggalkan oleh Roh Allah. Ya, sekalipun di hadapan manusia pengikut-pengikutnya menganggap dia sebagai raja, masih setia, tapi kalau tidak ada kesetiaan Allah menyertai hidupnya, tidak. Bagi Tuhan dia bukan raja lagi. Nah, ini sebenarnya pelajaran bagi kita juga dalam segala aspek, di dalam segala bidang, ya, terlebih dalam perkara-perkara yang menyangkut rohani. Yang saya ingatkan pada saat ini lebih khusus jawatan-jawatan Tuhan. 5 jawatan Tuhan yang memenuhi, yang memperlengkapi orang-orang kudus itu apa Lucy? Gembala, guru, penginjil, nabi, rasul. Ada 5 jawatan. 5 jawatan ini memperlengkapi orang-orang kudus, ya, artinya orang yang dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan yang suci dan kudus, yang dikuduskan dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan, dan dengan Roh Kudus. Baru mereka layak memiliki jawatan ini. Jawatan ini adalah jawatan yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Allah. Ya, dari perjanjian lama, contohnya dari raja-raja bagi bangsa Israel seperti itu. Mereka orang-orang diurapi. Tapi kalau mereka tidak taat, mereka memberontak, ya jangan harap. Ya, Tuhan bisa mencabut wibawa itu. Jadi sekalipun dia sebagai gembala menganggap diri sebagai penginjil, sebagai rasul kah, nabi, atau sebagai guru, tapi dia tidak hidup lagi dalam pimpinan roh, di mata Tuhan dia bukanlah orang-orang yang dilantik untuk melayani pekerjaan Tuhan lagi, ya. Karena buat apa Tuhan percayakan melayani pekerjaan Tuhan tetapi ia melayani dengan keinginan hawa nafsunya? Itu sama saja Tuhan membiarkan domba-dombanya itu tersesat. Ini sama seperti peringatan yang diberikan kepada jemaat di mana itu? Jemaat Apolos. Jangan sampai memindahkan. Jemaat apa ini? Philadelphia bukan? Ya, Salinan Lama atau Wahyu 2 ayat 5 pada jemaat di Efesus. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil bagian daripadamu. Tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya. Ini suatu ancaman daripada Tuhan bagi jemaat Efesus. Yang notabene-nya kenapa?
Jemaat di Efesus tegurannya. Hah? Kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, ya ini teruntuk kepada kita semua. Jangan cuma di awal-awal kita rindu melayani, bangga dengan penuhan firman dan roh, ya itu bagus, itu tidak salah. Tapi jangan cuma panas-panas tayayan, cuma di awal, bila kelamaan ya sudah tidak panas lagi. Akhirnya tidak ada semangat dan sudah mengikuti kehendak daging daripada kehendak roh. Akhirnya kehilangan kasih yang mula-mula ini ternyata di mata Tuhan dikatakan engkau sudah jatuh begitu dalam. Ya. Tuhan menginginkan bertobatlah. Ya. Kalau tidak, maka Tuhan akan mengambil kaki Dian. Kaki Dian ini tidak serta-merta juga berbicara karunia, tapi bicara juga terang firman. Ya, karena firman dan roh itu adalah alat penerang bagi setiap langkah kaki kita sebagai gereja Tuhan. Tanpa firman dan roh, kita tidak akan mencapai kepada tanah kanan surgawi. Ya. Jadi pentingnya gereja Tuhan memiliki kedua hal ini, supaya mereka senantiasa dituntun sampai ke tempat kediamannya yang kudus. Jadi hati-hati, jangan seperti Saul ya. Saul di awal dia bagus, tapi lama-kelamaan terpengaruh. Cuma karena apa dia terpengaruh sampai tidak tahu? Ada yang tahu? Kenapa lu? Hah? Tidak dengar-dengaran. Ya, kasus apa itu? Terus mempersembahkan korban. Ya, soal persembahan. Sebenarnya akar masalahnya itu ketika Tuhan suruh bantai itu bangsa, jangan ada belas kasihan dari orang tua, orang dewasa, orang muda, ibu-ibu hamil, sampai anak bayi, bahkan hewan ternak pun yang tidak ada sangkut paut dengan perasaan manusia, perasaan Allah juga mungkin. Tuhan suruh habisi mereka semua. Tetapi Saul tidak mengikutinya. Saul memberantas semua, tapi hewan ternaknya dia ambil. Nah inilah, Saul sudah melanggar kekudusan firman Tuhan. Lalu dia coba-coba pakai alasan beralih. Oh ini kok untuk yang penting ini hasil jarahan saya persembahkan untuk Tuhan. Nah ini, dan di situ kalau tidak salah ada alasan Saul juga dipengaruhi ya, oleh pengikut-pengikutnya juga. Nah, Saul mengikuti orang-orang yang tidak dipercayakan akan perintah Allah, tapi dia dengar hanya demi menyenangkan, memuaskan para pengikutnya. Ini berbahaya. Begitu juga kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan terlebih yang dipercayakan dengan jawatan-jawatan Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan punya rencana yang besar, yang indah ya. Tapi tolonglah jaga itu baik-baik, jangan sampai terang firman dan Roh Kudus yang menjadi modal utama yang membuat Tuhan telah mengangkat kehidupan kita, akhirnya Tuhan ambil cuma karena kita tidak taat lagi ya. Tidak memiliki kasih yang mula-mula. Makanya Tuhan ingatkan, kembalilah pada kasih yang mula-mula. Pertahankan itu, karena sekalipun kita secara organisasi dianggap seperti gembala, tapi kalau
di mata Tuhan tidak, enggak, percuma itu semua ya. Kita hanya melayani ya cuma karena demi kepentingan kelompok tertentu. Ya sama juga terjadi dimanapun. Sekalipun kita merasa kita menjadi pemimpin, menjadi ketua pimpinan sidang, daerah, wilayah apapun ya, tetapi kalau di mata Tuhan kita tidak melakukan apa yang Tuhan percayakan, itu percuma ya. Bahkan walaupun kita sebagai hamba Tuhan, tapi hidup kita itu tidak mencintai pekerjaan Tuhan, tidak sanggup melayani jiwa-jiwa, lebih banyak melayani diri kita sendiri, mencari kesenangan-kesenangan sesaat, cari kesenangan-kesenangan pribadi tanpa mengingat dan sadar diri dan berinisiatif untuk berusaha berjuang bagi orang lain. Karena memang hakikatnya kita sebagai hamba Tuhan, kita hidup untuk melayani orang lain, bukan melayani diri sendiri. Yang pertama kita hidup melayani orang lain di sini yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hidup kita ini bukannya kita lagi, melainkan Kristus Yesus. Itulah kenapa Paulus menyimpulkan dalam hidupnya adalah Kristus. Bagiku adalah Kristus. Ketika dia mati ya, itu akan menjadi keuntungan yang besar. Karena benarlah yang dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan karena dia berhenti dari lelahnya, sebab dia sudah menerima upah ya, yang kekal, yang daripada Tuhan, mahkota kehidupan, mahkota yang tidak dapat layu. Nah, itu luar biasa. Makanya itulah yang menjadi perbuatan terang. Jadi kita tidak perlu takut ya untuk mempertahankan hidup kita. Ya, hiduplah benar. Kalau kita mau dipanjangkan umur, mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan yang bisa memanjangkan umur kita. Dan hiduplah selalu bersyukur. Saya pernah melihat berita ada seorang kakek berumur sudah 120 atau 130. Saya lupa itu kakek di mana. Sampai wartawan penasaran, apa sih yang menjadi rahasia kakek ini di umur segini tetap kuat? Dia katakan, ya hidup ikhlas saja. Oh, luar biasa. Ikhlas yang dia katakan itu dalam ya. Dalam pengertian dia menjelaskan sedikit. Ya, kalau dapat makan. Kalau saya boleh bekerja ya saya kerja. Pokoknya segala sesuatu dia manfaatkan dengan baik. Ya kalau saya mati ya udah mati, tapi setidaknya saya udah berusaha hidup lah, nikmati apa yang baik yang harus saya lakukan. Seperti itu. Kakek ini bukan orang Kristen, tapi dia punya pemikiran yang sederhana, yang tidak ribet ketimbang kita yang begitu banyak tuntutan. Tuhan panjangkan umurku karena aku ingin begini dan begini. Nah, jadi tidak mudah ya memiliki keikhlasan dalam hidup, itu tidak mudah. Seharusnya kita sebagai orang percaya, kita memiliki keikhlasan, seolah-olah bukan kita tidak berdaya menentukan nasib hidup kita. Tuhan sudah jamin kok ya. Tuhan sudah jamin kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu mati pun keuntungan karena masuk surga. Tinggal bagaimana seikhlasnya kehidupan kita untuk hidup benar ya. Ikhlas dalam pengertian siap menerima kapanpun. Tapi kita sudah bernegatif tinggi, kalau kita ikhlas jangan Tuhan sudah ambil cepat sesungguhnya. Kalau kita kembali kepada kisah seorang kakek sampai 120, siapa yang tidak mau sampai segitu kan? Umur panjang, walaupun secara manusia keinginan kita ingin umur panjang pun itu sebenarnya udah sedikit ada kedagingan di dalam. Ya puji Tuhan kalau memang dia melayani. Tapi kan firman Tuhan juga menggariskan,
sampai umur 70 tahun, 80 tahun ya, kalau dia kuat itu pun bonus. Itu pun firman Tuhan ingatkan, kebanggaannya itu sosaki-saki, penderitaan. Ya puji Tuhan kalau kita kuat masih melayani pekerjaan Tuhan, itu pun Tuhan mampu kok panjangkan. Yang penting kita mau melayani pekerjaan Tuhan, jangan semakin tua semakin menjadi. Ya, makanya jadi ada harga yang harus kita bayar. Kalau Tuhan mau panjangkan umur, kita hidup benar di hadapan Tuhan, tidak berbuat cemar seperti tadi yang diingatkan ya dalam 1 Tesalonika 5 tadi. Di kalimat terakhir ayat 11, oleh sebab itu nasihatkanlah sama sendirimu dan teguhkanlah seorang dengan yang lain. Maksud saya kehidupan kita itu jangan hidup di dalam kegelapan, melainkan tetap di dalam terang ya, terang firman dan Roh Kudus, supaya kita tidak takut di hari kedatangan itu bukan lagi seperti pencuri ya. Kita sudah tahu, kita sudah siap, dan yang terpenting kita itu menjadi orang yang senantiasa sadar dan tetap siuman, selalu memakai baju zirah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan. Kenapa dikatakan baju zirah? Baju zirah ini kan dipakai untuk orang-orang yang berperang. Memang kehidupan kita, Ayub pasal yang ke-7 ayat pertama, seperti orang yang berperang, seorang upahan setiap hari bekerja. Jadi pergumulan kita setiap hari memang ada peperangan, tapi baju perang itu makanya kita harus memakai baju perang itu setiap hari. Apa itu? Iman dan kasih, supaya kita bisa menahan serangan-serangan daripada iblis ya. Tapi jangan sampai kita seperti orang-orang malam yang akhirnya seperti dikatakan, karena orang yang tidur pada malam dan orang yang mabuk pada malam. Malam di sini bisa berarti ya, masa hidup kita sudah tidak berlanjut lagi, yaitu percuma, tidak ada pertobatan, tidak ada yang kita lakukan di situ memuji memuliakan Tuhan atau berbicara keadaan. Makanya ketika malam itu tiba dalam hidup kita, ya seharusnya di waktu itu kita sudah tidur beristirahat di dalam kekekalan bersama Tuhan ya, bukan tidur dalam pengertian tidur rohani ya. Dan orang yang mabuk pada malam, nah ini menjelaskan bahwa keadaan malam itu tidak baik ya. Karena ada orang-orang jahat juga. Orang-orang malam identik dengan orang-orang jahat. Mabuk di sini maksudnya menunjukkan pada orang-orang yang tidak memakai akal sehatnya lagi, mabuk oleh kemanisan dunia. Terus sebabnya sebagai ayat terakhir Efesus 5 ayat yang ke 17-18 itu baca. Ayat yang ke-16 Alex baca. Alex. Efesus 5 ayat 16 mulai sampai 18. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, jadi kita jangan sampai mabuk dengan anggur. Ya, ini pengertian bukan pengertian yang sempit berbicara tentang anggur yang memabukkan, tidak.
Tapi ini pengertian rohani yang lebih luas, yang berbicara tentang batinia kita. Jangan sampai mabuk dengan kemanisan anggur dunia ini yang menyesatkan. Orang mabuk itu udah kehilangan akal sehat. Ya. Manisan dunia, anggur dunia ini akan membuat orang kehilangan akal sehat. Ya. Dan ketika manusia kehilangan akal sehat, maka dia bisa berkata kepada Tuhan, terkutuklah Tuhan. Ya. Dia bisa menghujat Tuhan, dia bisa memberontak, dia bisa melawan Tuhan. Berita tadi pagi yang saya lihat, ya, yaitu seorang artis, bisa dikatakan seorang artis, seorang stand up, yaitu Coki Pardede. Ya, di akun Instagram dia tulis namanya itu Coki Pardede 666. Ya, karena dia seorang agnostik. Dia tidak percaya adanya Tuhan, tapi dia percaya bahwa alam inilah Tuhan sebenarnya. Jadi ya, banyak hal, saya termasuk orang yang bukan mengikuti dia ya, tapi memantau. Karena dia seorang stand up yang suka membuat konsep berkata-kata humor yang lucu, tetapi ada dark jokes, artinya lucu-lucu yang di dalamnya itu mengandung sesuatu yang memiliki implikasi di dalamnya. Maksud lucu dia, kata-kata lucu dia itu menyinggung sesuatu. Ya, termasuk kalau saya melihat perjalanan karirnya, ya dia banyak suatu kata-kata yang ekstrim. Ya, di berita juga mengatakan itu. Dia memuji orang yang berbuat jahat. Ya, dia memanfaatkan negara demokrasi ini untuk bebas berbicara, tapi udah keterlampauan juga. Nah, ini berbahaya. Yang akhirnya dia ditangkap polisi, ternyata dia sedang mengkonsumsi narkoba dan sambil nonton film porno, tapi porno yang gay ya, laki-laki dengan laki-laki. Terciduk dia, polisi datang. Nah, inilah ternyata ya, saya pikir orang ini memang pintar. Oh, memang pintar. Banyak orang yang mengakui Coki ini pintar ya. Secara dia latar belakang seorang sastra Inggris ya, jadi dia fasih. Tapi kalau saya melihat ya, ada kelucuannya itu sepertinya merendahkan adanya kehadiran Tuhan. Nah, tampaknya karir yang mulai menanjak mungkin 4-5 tahun, akhirnya ya kandas. Semua Tuhan ungkap. Tuhan sudah cukup sabar. Mungkin selama itu sudah banyak orang-orang yang dekat dengan dia untuk mengingatkan, jangan berlebihan. Karena boleh agnostik tapi jangan berlebihan. Karena saya memantau, melihat ya selalu dia merendahkan adanya Tuhan, tapi dengan cara-cara yang lucu. Memang secara manusia menyenangkan ya, tidak gamblang, tidak terang-terangan, tapi ya itulah, ada sesuatu yang tidak baik. Nah itu, dia juga sempat menyamakan bahwa ya saya baca Alkitab, karena orang-orang pintar ini baca Alkitab juga. Dia baca satu Alkitab, bahkan dia sudah berulang-ulang, kala-kala juga orang Kristen berulang-ulang. Dia menemukan banyak sekali ketertarikan. Pernah ditanya, bagaimana Coki pendapatmu tentang Yesus Kristus? Ya, Yesus Kristus itu adalah pribadi yang bijaksana ya. Tidak ada pujian-pujian yang mendalam dari hati. Hanya pujian-pujian dari luarnya saja karena kebijaksanaannya. Ya itu betul, tidak salah. Tapi ya ada sesuatu yang dia sepertinya mungkin tidak meremehkan Nabi Isa itu, tapi dia menyamaratakan dengan orang-orang yang dikenal baik di dunia ini, dia samakan dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia sempat juga mengatakan, saya baca Alkitab menarik, tapi sama menariknya juga seperti saya baca komik. Nah itu kan ya itu. Dia
bicara begitu karena memang dia agnostik ya. Ya kalau latar belakangnya juga dia orang yang broken home sih sebenarnya. Dia punya latar belakang yang punya kekecewaan dengan orang tuanya, ya, dengan keluarganya, makanya dia berawal dari bertanya-tanyakan, hidupku yang menderita ini apakah Tuhan itu ada? Jadi biasanya mungkin kehidupan proses seorang anak itu kalau yang tidak dibimbing dengan baik pasti menelan kekecewaan, menelan kekecewaan, keputusasaan yang mendalam ya, walaupun tidak nampak dari luar, tapi walaupun dia kelihatan senang, kelihatan mungkin penurut, baik hati, tapi dia mungkin ada hal-hal yang membuat dia kecewa. Jadi seperti itu, sehingga parahnya dia sampai kecewa dengan Tuhan, bertanya apakah Tuhan itu ada. Nah sebenarnya ini hanyalah orang-orang yang korbannya ya, sama seperti LGBT itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kebanyakan itu orang-orang broken home, orang-orang yang putus asa. Saya dengar dari obrolan dari pendeta-pendeta juga yang melayani kaum LGBT ini, ya kebanyakan kesaksian mereka seperti itu. Broken home, tidak mendapatkan perhatian, sehingga dia carilah pergaulan, pelarian. Ya awalnya dia biasa saja mungkin perempuan dengan perempuan, tapi karena ya dia haus kan, akhirnya kok ini perempuan perhatian sekali ya. Nah, dari awal simpati, suka, ya udah akhirnya iblis itu tunggangi karena dia lagi kosong. Ya terlebih rohani kita juga seperti itu, hati-hati. Rohani kita kalau tidak senantiasa dekat dengan firman dan roh Tuhan, maka roh kita juga bisa seperti itu, mengalami perzinahan rohani. Kita tidak memiliki kekasih, kita tidak mencintai Tuhan Yesus sebagai Bapa, sebagai kekasih kita. Kurangnya perhatian, kita akan beralih mendapatkan perhatian dari kekasih dunia ini ya. Itu berbahaya, seperti Salomo ya, puji Tuhan, tetaplah kita berjaga-jaga, tapi jauhilah dari kehidupan yang cemar, karena Allah menguntukkan kita bukannya akan ditimpa murka, melainkan akan beroleh selamat oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami diingatkan lewat kebenaran firman-Mu bahwa kehidupan di dalam terang itu begitu berarti dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, sehingga dengan terang firman dan terang roh-Mu yang selalu memberikan pengharapan bagi kami, mengubahkan kehidupan kami di akhir zaman ini, untuk kami tetap berpaling kepada Engkau ya Bapa, yang memberikan kesempurnaan di dalam hidup kami, bahkan menjamin suatu keselamatan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang selalu membersihkan kehidupan kami, menjamah, melawati dan mengubahkan hidup kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak terang yang selalu memberikan kesadaran bagi kami bahwa kami diperuntukkan untuk memperoleh berkat, damai sejahtera, sukacita sorga, kemenangan yang daripada-Mu, bukan diperuntukkan menjadi orang yang ditimpa murka. Oleh sebab itu kuduskanlah hati kami, pikiran kami, agar kami tahu apa yang harus kami perbuat, yaitu bagaimana kami memiliki hidup yang penuh dengan kasih dan senantiasa berbaju sirahkan iman, karena kami percaya selama kami hidup dalam dunia ini, hidup kami dalam pergumulan, dalam peperangan iman. Terima kasih Tuhan, ampuni dalam segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan, tapi senantiasa baharui kami, ajarlah kami untuk hidup dalam pertobatan, agar semakin hari kami semakin dibaharui di dalam Engkau, di mana kami semakin bertumbuh
mengarah kepada kemuliaan Kristus. Dan pada saat ini kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kaulah yang mengerti isi hati kami Tuhan, kerinduan kami, terlebih di dalam melayani pekerjaan-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran perasaan kami, yang mengintervensi kehidupan kami, penyerahan kami dengan berbagai cara liciknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan pekerjaan di situ. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, rendahkanlah Tuhan kehidupan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Raih Akulah jalani kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Metri dalam Tuhan. Hai hamba-hambaku dan anak-anakku,
Hormatilah kehadiranku di tengah-tengah kamu. Menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh, karena kemuliaanku sedang turun di tengah-tengah kamu, Micunai. Bagi dia yang menyerah, dia akan memandang kemuliaanku. Misi bikau tunani krai. Perhatikan kamu baik-baik suaraku, hai hambaku dan anak-anakku. Bikrai dulu tunani krai. Aku tetap membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Lesebi ampunai, sebab itu kalau kamu datang kepadaku, biarlah pemusatan hati dan pikiran kamu arahkan kepadaku. Jangan menyembahku dengan pikiran yang bercabang. Lain lo dikrai, karena aku benci orang yang demikian. Lain lo cunai, kamu sudah mendengarkan firmanku. Firmanku itu adalah aku sendiri. Bikrai cunai. Ingat kamu harus waspada dan berjaga-jaga. Betno dikrai dari cuna dikrai. Karena kamu tidak tahu kapan aku akan datang dengan tiba-tiba. Bikrai dari cunai. Sebab itu aku minta bersungguh-sungguhlah kamu di dalam aku, mele cunai. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kamu kepadaku, Bikrai cunai. Karena aku mengasihi kamu. Aku memanggil kamu hambaku dan anak-anakku, bukan untuk ditimpa murka Anodikrai, tetapi aku mau supaya kamu memperoleh keselamatan yang daripadaku. Bikrai Anodikrai tunai. Banyak hal yang aku telah buat dalam hidup kamu. Belumkah kamu merasa cukup dengan apa yang ada? Ready come to know dikrai. Aku hanya minta kepada kamu, kembalilah kamu pada kasih yang mula-mula. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, Bikrai tunai. Karena ingat kamu baik-baik, Radelo tunai. Aku mau kamu harus ada perubahan di dalam aku, sehingga kamu dapat melihat pemakaianku yang indah di dalam hidup kamu. Bikrai cuna dikrai tunai. Sebab itu kembalilah kamu pada kasih yang mula-mula, agar kamu dapat merasakan bagaimana aku akan bekerja lewat rohku dalam hidup kamu. Dan kalau kamu belum mendapatkan kuasa kumele di kamu tunai, menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Jangan takut, jangan bimbang. Nekano dari sini aku dikrai. Di hari-hari ini sangat menentukan. Kamu akan menerima perjanjianku dalam hidup kamu. Melede kamu tunau dikrai. Karena penyerahanmu sangat menentukan hamba-Ku dan anak-anakku. Bile tunau dikrai. Jangan lagi kamu bermain-main dengan dosa. I know dikrai. Tapi aku mau perbaikilah hidup kamu, dan mintalah rohku senantiasa menguatkan supaya kamu dapat melakukan hal-hal yang baik di hadapanku. Aku menjadikan kamu alat keberkatan bagi orang banyak. Lady kau tunai, terutama di tengah-tengah keluarga kamu. Si indah dilis anmu tunai dikrai. Hamba-hambaku dan anak-anakku,
sungguh-sungguhlah kamu, karena aku berjanji ada penghiburan yang aku akan nyatakan bagi kamu. Radilis ada no dikrai, aku mau kamu harus menjadi teladan buat orang lain. Lisik ada motu no dikrai, mengerti kamu lay no dikrai, hambaku bikrai lo cunai. Tetaplah engkau semangat melayani pekerjaanku, bikrai lo tunai, bik ada lo tunai. Di tengah-tengah engkau menjalankan tugas pekerjaanku, engkau tidak akan sepi dengan tantangan rediko tunai. Tapi jangan engkau melihat tantangan itu, tapi lihatlah aku yang sedia memberi kekuatan, dan aku akan memegang kedua belah tanganmu sehingga engkau kuat di dalam aku dalam mengerjakan pekerjaan yang suci. Dek edemotu na dikerade lo cunai, tugas kamu sungguh berat adalah tunai. Kamu tetap membawa jemaat-jemaat itu kepada kesempurnaanku bikrede lo cunai, dan sampaikanlah kebenaran firman yang aku telah ajarkan kepada kamu. Pertahankan itu dengan setia bikrede lo cunai, karena pada akhirnya kamu akan menerima mahkota kehidupan yang aku telah persiapkan bagi kamu. Nedelis ada no dikrai lo cunai, hamba-hambaku dan anak-anakku bikrai lo cunai dikrai. Lihatlah sesuatu yang aku akan kerjakan di hari-hari akan datang kalau kamu setia bekerja dengan sungguh-sungguh. Bikrai lo cunai dikrai, karena semua yang kamu kerjakan itu tidak akan menjadi sia-sia. Ada lo tunai, tapi ada sesuatu yang aku akan berikan kepada kamu. Make up tunai, agar kamu tetap semangat, sukacita dalam melayani pekerjaanku. Bikrai tunai, hamba-hambaku, make ada lo tunai. Tugas yang berat yang aku percayakan kepada kamu. Lehesibik tunai, jalankanlah dengan setia serta takut akan aku, dan minta selalu petunjuk daripadaku lewat kuasa rohku. Bik adalah tunai, lewat anugerah bik antunodi adalah tunai, agar kamu tidak akan salah melangkah dan tidak akan salah untuk melayani pekerjaanku, tetapi kamu tetap ada di dalam pimpinan rohku, karena roh yang ada pada kamu Resik ada motuna yang sedia mengajar kamu dalam segala perkara. Ada konto dari kerai, mengertikah kamu? Lehese, I know dilicuna di kerai. Tetap waspada dan berjaga-jagalah kamu di hari-hari ini. Asyik di botonai, karena iblis berusaha keras untuk menjatuhkan kamu. Tapi jangan kamu takut, ada konten ada kerai. Aku mau pandangan kamu hanya ke depan saja, hanya kepadaku. Leene di kerai cunai. Aku berjanji aku tetap bersama-sama dengan kamu. Mengertikah kamu? Asyik Laisik I know di list I di konten di kerai. Hamba-hambaku ada tunai, tetaplah kamu giat. Aku tahu segala perkara yang kamu perlukan. Aku mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah caraku memelihara kehidupan kamu. Aku akan memberi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kamu. Bukannya aku tidak mau memberkati dengan luar biasa, karena aku tahu aku tidak mau jangan sampai kamu jatuh dengan berkat-berkat yang aku berikan, tapi akan memberikan kecukupan bagi kamu. Sehingga kamu tidak menjadi orang yang minta-minta adalah cunai, tapi kamu tetap ada di dalam pemeliharaanku. Say ne dilis adalah tunai cry. Hai hambaku, adakah engkau mengerti itu? Di hari-hari ini aku minta kepada kamu
kamu, biarlah kamu lebih mendekatkan diri kepadaku, karena ada sesuatu yang aku akan kerjakan di balik kesetiaan kamu kepadaku. Lehesik ada lo tunai, dikerah dulu tunai, walaupun iblis berusaha keras untuk menjatuhkan kamu, tapi jangan kamu takut, aku tetap ada di pihak kamu. Bet ada lo tunai, layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Inilah suara rohku, dikerah dulu tunai, dikerah dulu tunai, dikerah dulu tunai. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan, kemuliaan-Mu yang kami rasakan dan alami di dalam penyembahan adalah suatu kekuatan baru, penghiburan bagi roh dan jiwa kami Tuhan, untuk tetap setia melayani pekerjaan-Mu, melayani jiwa-jiwa. Kami sadari kami banyak Tuhan kekurangan, keterbatasan. Seringkali kami Tuhan melakukan hal-hal yang lalai di hadapan-Mu. Itulah sebabnya ampuni kami. Kami hidup kembali Tuhan dengan kuasa firman roh-Mu Tuhan, sehingga Engkau senantiasa membangkitkan iman kami agar kami tidak pernah undur daripada iman. Begitu juga Tuhan keadaan daripada jemaat, kami tidak tahu apa yang mereka alami rasakan, tapi biarlah Tuhan Engkau selalu bersama dengan mereka. Kuasa firman-Mu Tuhan selalu ingatkan yang menjadi Tuhan kekuatan bagi iman mereka, agar mereka selalu bersemangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau, pribadi-pribadi yang kuat Tuhan untuk menghadapi kehidupannya dalam segala aktivitas mereka, dalam segala kegiatan pekerjaan usaha yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah Engkau Allah senantiasa membuka jalan dan menyertai hidup mereka. Ingatkan terus Tuhan pelayanan kami di tempat ini. Terlebih di dalam pelayanan itu ada kebenaran-Mu Tuhan, yang selalu memberikan penghiburan, kekuatan, dan membangkitkan semangat yang baru setiap hari di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, diberkatilah sidang jemaat-Mu, para simpatisan yang setia mendukung pelayanan pekerjaan-Mu, dan kaum keluarga kami semua Tuhan, tidak terkecuali jemaat-Mu, simpatisan yang ada, jiwa-jiwa yang kami telah layani. Biarlah setiap pelayanan yang ada, walaupun banyak kekurangan keterbatasan, tetapi ada kuasa firman dan roh-Mu, sabda-Mu yang dibentangkan. Itulah yang Engkau selalu ingatkan, tanamkan di dalam hati mereka, agar mereka memiliki rohani yang bertumbuh di dalam Engkau, bersama-sama dengan kemuliaan surgawi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan menyambut hari ini dengan penuh sukacita, kemenangan yang daripada-Mu, berkat dan janji firman yang Engkau karuniakan bagi kami. Inilah yang menjadi iman kami Tuhan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga. Oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan dan pengharapan baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kalau ada kenyataan Tuhan yang mau disampaikan, silakan. Kalau tidak ya. Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan yang saya nampak tadi. Waktu kita masuk di dalam doa dan penyembahan, saya juga melihat seperti ada kabut yang turun, tapi kabut itu kok kabut bilang buka hitam, saya agak cerah antara boba-boba, tiba-tiba kok seperti sinar itu datang, yang kabut itu seperti awan itu langsung cepat sekali dan tahan begitu, kan itu terang itu turun di tengah-tengah. Waktu terang turun itu dia kok seperti Tuhan ditunjuk, dan satu taman itu dia
taman itu penuh sekali dengan bunga-bunga yang subur-suburan gitu ya, apa tuh dia. Tuhan bilang bahwa kalau kamu bersyukur dengan aku, itu pengertiannya, kalau kamu bersyukur dengan aku, kamu akan rasa satu keindahan di dalam, dan anugerah-anugerah Tuhan itu akan bekerja di dalam kamu. Itu yang membuat kamu semangat. Kemudian kalian seperti ada satu sinar itu yang memancar itu khusus seperti kayak senter berpegang sekali, terang sekali pekerjaan begini. Kalian pada ada satu tambah begitu rupa ada apa namanya ledeng dan begitu pancuran dan keran begitu. Ada dua kok itu yang kita lupa antara bingung dia, ada dua dan begitu, satu air jernih sekali, ada satu memang air bukan kotor banget, berpelidang bersih, nggak terlalu bersih gitu. Tuhan tunjuk dia bangku itu, tapi kamu harus hati-hati yang kamu air itu dari yang jernih sekali. Begitu, itu tidak jauh berbeda, Tuhan bilang tidak jauh berbeda. Dan kalau memang cuma lihat pintar, rupanya tidak bisa bedain mana tuh kayak orang salah. Tuhan tunjukkan yang ini yang bersih. Bukannya orang datang di situ dong waktu itu kan bukan cuma ambil cuci tangan, tapi ambil untuk dapur begitu dah. Tapi yang kita lihat banyak di mana yang satu yang tidak terlalu itu dia kamu harus berhati-hati lewat firman yang aku beritahukan pada kamu lewat anugerah. Kamu bisa tahu dan bisa bedakan mana yang bukan yang jernih dan mana yang aneh. Tapi ingat, kamu tetap waspada, berjaga-jaga, dan kamu kuat semangat karena tugas yang aku akan percayakan kepada kamu sungguh berat. Karena manusia kamu tidak mampu, tapi kalau kamu kerjakan itu dengan baik dan selalu pelihara dengan doa dan puasa, kamu akan lihat kemenangan. Lepas kemenangan kamu akan alami Tuhan dan terbunyi. Kemudian Tuhan kasih timbul ulang kembali tuh firman Dabat tadi yang ke-5 itu dia satu ayat 9 itu, waktu dia bilang aku memanggil kamu bukan untuk ditimpang. Itu begitu kali ayat 9 kalau salah. Nah, itu karena kita lihat tuh dia ya tiba-tiba tetaplah kamu melayani aku dengan sungguh dan tetap berjaga-jaga. Kemudian ayat 3 yang ke-6, karena kamu tidak tahu tiba-tiba maksudnya kamu katakan aman, saya tiba-tiba datang ke binasa. Tapi jangan kamu takut, kalau kamu tetap ada di dalam perlindunganku, kamu tidak perlu takut. Kemudian sesudah itu dia bahwa Tuhan datang kita kalau itu tuh keperluan akulah jalan kebenaran dan hidup di sebagai petunjuk. Tiba-tiba Tuhan satu jalan begitu lurus sekali dah. Jalan itu kita perasa rupa dan untuk perjalanannya itu dah, jalan itu ada di pinggir-pinggir tuh seperti rumpu-rumpu yang pokoknya tajam-tajam tidak habis lewat tuh. Tapi jalan itu lurus kita lihat, baru lihat betul yang jalan itu dan kita lihat tuh sampai di ujung tuh memang indah sekali dah. Tapi kok di pinggir itu banyak sekali rumput-rumput yang ada apa namanya dia tajam-tajamnya itu seperti rumput yang pokoknya tidak bagus lagi itu. Tapi orang jalan di situ memang banyak di situ dia benar-benar teringat pada dunia itu jalan. Kita kan masih ingat, oh sekarang lagi Tuhan bekerja dan kelihatan itu Tuhan banyak menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang tidak mengenal dengan cara itu. Sekarang dia sebenarnya mereka harus begitu kayak itu. Pernah saya teringat waktu Tuhan pernah kasih penglihatan begitu dulu, masih Tuhan kasih dulu jalan itu, namanya orang selalu terbawa bukan karena ingatan, dan memang Tuhan bawa begitu kasih tahu tentang jalan yang sebenarnya harus mereka lakukan, jalani dan begitu. Dan di sana mereka dapatkan itu orang yang dulu jalan itu, di samping mereka senang ada yang menangis, karena menangis bukan karena apa, sukacita dan bersyukuran Tuhan boleh bawa mereka pada jalan yang banyak sekali warna. Dan jalan lewat itu memang mereka sampai ibu bukakan itu sesuai dengan kalian lihat itu keadaan yang itu banyak. Kalau saya begitu tuh bicara supaya Tuhan pernah bilang yang lalu itu itu sekali mereka sendiri menangis kalau lihat aneh terlibat dan darah Tuhan sendiri. Tidak, memang tetap lebih tinggi lebih jelas dengan Tuhan. Tuhan bicara membantu orang itu. Kemudian Tuhan kasih memberi orang yang bilang tetap kamu bertahan kepada pendirian kamu di dalam kebenaran. Tuhan katakan dan bergantung sepenuh karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu jalan itu tidak akan salah. Tuhan bilang aku tetap menuntun membawa kamu
Dan Tuhan katakan, aku tahu permintaan kamu, kalau kamu bersungguh aku akan beri. Tuhan tidak beri sampai dan berlebihan, tapi yang cukupkan karena dia mau jaga terang hati dan iman supaya tidak terpengaruh dengan kekayaan yang ada. Kadang-kadang itu membawa kepada kejatuhan orang, karena supaya apa bisa berubah orang kesetia. Tuhan bilang itu yang tadi kan jelas bang, Tuhan bilang. Tapi aku menuntut kamu kan orang tiap hari dia memberikan kecukupan. Dia bilang kalaupun memang ada tantangan atau Tuhan izinkan ada hal-hal yang terjadi, tapi jangan takut, karena aku tetap menjaga, memelihara dan melindungi kamu. Jalankan pekerjaan dengan setia, karena ingat, karena itu yang terakhir tak ingat. Tuhan bilang, anak banyak aku memberikan kepada kamu, banyak ya aku akan tuntut kamu. Ini kan bukan itu Lukas itu dia pada kali tulisan Lukas dan Lukas 12 ayat 47 atau pokoknya itu yang kami katakan. Sudah untuk tetap kamu setia, kan pegang tangan semua yang dia bawa untuk kita. Yang kalau untuk kita waktu yang begini kita lihat terus terharu dan maksudnya terus menangis dan begitu. Bukan apa-apa. Bukan dengan kuat kamu, tapi hanya dengan kuat masa kekuatan kamu itu kamu. Berbahagialah kamu dan tetap setia, dan ada waktu-waktu yang aku berikan, pergunakan dengan sebaik-baik. Bila kesaksian perlihatkan yang saya nampak, saya saksikan semuanya di dalam nama Tuhan. Ya, di awal ditunjukkan taman dengan bunga-bunga, buah-buah, ya itu sebenarnya berbicara tentang keadaan keadaan Taman Eden surgawi yang kita boleh rasakan di dalam penyembahan, ya. Seperti keadaan manusia yang begitu dekat dengan Tuhan, ya, bertatap muka dengan Tuhan itu saat mereka di Taman Eden. Nah itulah sekarang Taman Eden secara jasmani sudah tidak ada, tapi surgawi rohani itu ada. Nah, itulah di dalam penyembahan. Makanya di dalam penyembahan karunia yang bekerja itu yang memungkinkan kita bertatap muka dengan Tuhan, karena di situ ada nubuatan, ada penglihatan. Jadi sangat dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau ada sampai rebah, sampai karas, wah itu memang betul-betul Eden surgawi, ya. Eden secara rohani yang kita hanya peroleh di dalam penyembahan. Itulah rahasia yang membuat kita tetap kuat dalam pengajaran ini, di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kita tetap pertahankan hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Itu rahasia kita tetap teguh dan selalu nampak kuat, ya. Oh, dunia bisa melihat kehidupan kita tetap kuat walaupun dunia bergoncang, langit bergoncang. Kedua, di situ diingatkan tentang ada ledeng yang mengalirkan, ya, mengalirkan dua ledeng air, satu air jernih, satu air yang keruh, ya, keruh. Ya, dan di situ kelihatannya jernih, tapi sebenarnya tidak sejernih yang satunya lagi, ya. Tetapi justru anehnya banyak orang yang membasuh dirinya itu dengan dari ledeng yang nampak jernih tapi sebenarnya tidak jernih. Nah, ini berbahaya, ya. Ini mungkin ada kaitannya. Kita bisa mengembangkan pemahaman itu dari firman Tuhan, seperti ada disangka orang jalan itu lurus tapi ujungnya membinasakan, ya. Jalan lurus itu kan identik dengan kebenarannya. Jadi ada kebenaran, ada orang yang menganggap oh ini adalah kebenaran, tapi justru itu kebenaran yang palsu, ya. Bisa kita kembangkan, pahami dari referensi firman Tuhan bahwa iblis saja mampu menyamar jadi malaikat terang, ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Sesuatu yang terang, sesuatu yang kelihatannya firman Tuhan, jangan-jangan itu hanya kemasannya saja, hanya bungkusannya saja, tapi justru motivasi di belakangnya itu bukan seperti itu, ya. Relevanlah dengan khotbah tadi sore juga, kemarin sore, bahwa ya ini ada pemberita Injil yang sebenarnya seperti tubuh tanpa roh, ya. Tidak ada kuasa di dalamnya karena sudah mengalami kematian rohani anak-anak Tuhan.
hamba-hamba Tuhan yang mencoba menyaksikan akan kisah Yesus Kristus dalam Injil, tapi mereka mengalami kematian rohani karena tidak ada roh yang bekerja, atau ada roh tapi sudah mati, ya, sudah mulai redup. Nah, semua itu karena segala keinginan dunia. Nah, lalu kita harus waspada ya tentang kebenaran itu. Lalu yang ketiga, ya, mengingatkan akan ayat firman Tuhan, ayat pokok tadi, bahwa kita diperuntukkan bukan untuk ditimpa murka, tetapi memperoleh kemenangan, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Lalu kita diingatkan juga dalam ayat 3, kita senantiasa berjaga-jaga, jangan pernah merasa diri aman. Nah, makanya itulah kenapa saya katakan zona nyaman selama kita hidup dalam dunia, tidak ada zona nyaman. Jangan percaya zona nyaman. Ya, hidup kita tetap bergumul, tetap berjaga-jaga. Ini firman Tuhan. Ya, saya katakan jangan percaya zona nyaman itu ya hanya kesimpulan saya saja dari yang saya tarik itu dari firman Tuhan, bahwa ya memang kenyataannya kalau firman Tuhan hidup kita ini setiap hari berperang, nah berarti memang tidak ada yang aman. Memang jadi jangan percaya zona nyaman di dalam dunia ini, ya. Dalam konteks kehidupan kita, jangan kita merasa aman. Oh, firman Tuhan ingatkan, justru saat itulah ketika engkau berkata ada aman dan sejahtera, tapi tiba-tiba engkau tertimpa masalah. Di sini bukan berarti Tuhan tidak memberikan kita zona nyaman, tidak. Dalam pengertian zona nyaman kita itu hanya ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi keseluruhan hidup kita di dalam dunia ini sebenarnya zona nyaman yang dijanjikan Tuhan itu ketika kita mati. Ketika sudah di sorgawi, itu zona nyaman yang sebenarnya. Tapi zona nyaman yang dicicil-cicil Tuhan, ya, zona nyaman yang kekal itu diberikan, ya. Ibarat kata dipanjar kita, rahasia ini loh, rahasia sorgawi, yaitu dengan persekutuan kita dengan Tuhan dalam penyembahan. Nah, itu zona nyaman kita. Habis penyembahan, nah, kembali lagi kita sudah tidak aman. Tapi kita memiliki semangat untuk siap berperang. Makanya kita kalau kembali ke Tuhan itu seperti gambaran kita kembali ke sorga, ya, walaupun masih dalam samar-samar, tapi kita bisa alami kuasa sorgawi karena ada Yesus di dalamnya. Tapi kita harus kembali lagi ke dunia. Nah, zona nyaman hanya ketika kita mati dalam Tuhan. Tapi jangan ya minta-minta cepat zona nyaman, karena saudara mungkin pengaruh usia atau sudah kecewa dengan orang. Saudara ingin, sudah tidak kuat lagi hidup saya ini. Akhirnya saudara cuma ingin mati. Jangan seperti itu. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi tetap semangat, bersyukurlah, ikhlas menjalani hidup. Lalu yang terakhir, Tuhan meneguhkan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup, dengan menunjukkan suatu jalan yang indah. Ada rumput-rumput di sampingnya, itu yang Tuhan tunjukkan kepada mereka yang betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu diberikan jaminan. Saya teringat akan nubuatan tadi, ya. Jadilah berkat terlebih bagi kaum keluargamu. Ya, kita punya pergumulan kaum keluarga. Kalau kita sudah mencapai tingkat 6, mengerti pekerjaan roh, beritakan itu. Ya, rahasia kita memiliki pekerjaan roh, yaitu rahasia penyembahan. Itu puncak liturgi ibadah kita, saudara. Itu rahasia kita memperoleh kekuatan yang sebenarnya. Jangan kita monopoli sendiri. Jangan kita sudah menyerah ketika kita bersaksi, memberitakan firman Tuhan, mereka menolak, sudahlah, biarkan saja. Jangan. Justru kita berdoa-doakan terus, yakinkan mereka. Ya, yakinkan mereka seperti Tuhan meyakinkan diri kita, sampai kita menerima rahasia penyembahan itu lewat kehidupan yang sudah lahir baru daripada air dan roh. Di Alex, kalau masih di sini, ya, berusahalah, berjuanglah untuk memperoleh Roh Kudus. Percaya itu tidak percaya, kalaupun di suatu hari nanti entah engkau jatuh atau entah kau berdiri, ya itu bukan karena karunia-Nya, itu karena dirimu sendiri
yang harus engkau pertanggungjawabkan. Roh yang ada di dalam Tuhan, ketika engkau jatuh dia akan datang menolong. Hanya saja suaranya itu lembut, ya, dan itu akan bergumul biasanya dengan nafsu kita yang menggebu-gebu. Tinggal kita pilih saja kita mau ikut mana. Biasanya kalau kita dekat dengan Tuhan, nah itu kita lebih pekah telinga kita kepada kelembutan suara roh Tuhan. Kita lebih percaya hati kecil. Nah, kalau ungkapan awam lebih percaya, terkadang hati kecil saya mengatakan begini, saya ingin melakukan begini tapi sepertinya hati kecil. Nah, itu ungkapan orang awam ya. Saya katakan begitu, artinya kalau dalam konteks rohani itu suara Roh Kudus yang bukan kelihatan bukan lemah kecil, tapi memang sifatnya lembut. Tapi itu Roh Kudus, itu suatu ungkapan yang sebenarnya. Nah, makanya kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Percayalah segala sesuatu yang lemah lembut itu semua datang daripada Tuhan. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, menyambut hari dengan penuh sukacita. Shalom bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 12. Oh ya, Lukas berapa tadi? 12. Lukas 12. Apa itu? Apa itu? Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, puji Tuhan, kembali diingatkan. Ini ayat saya, ayat favorit saya, ayat kontrol saya waktu ibadah di puncak ya, masih ada almarhum pada saat itu. Jadi ya, kita dipercayakan suatu kepercayaan yang luar biasa, khususnya anugerah. Anugerah itu diberikan supaya kita memiliki hidup yang dimanfaatkan untuk menjadi saksi. Saya katakan tadi, kalau umur kita mau panjang ya, gunakan anugerah itu, kan kita hidup oleh anugerah Tuhan. Tidak salah kita minta umur panjang ya, mau sampai 100, puji Tuhan kalau kita bisa manfaatkan itu. Kalau tidak ya, walaupun kelihatan berbuat baik dan sebagainya, tapi kita tidak setia ya, mungkin terkadang maka Tuhan ambil. Dalam pengertian ya seringkali ya mungkin Tuhan lebih sayang, ya iyalah, mungkin memang Tuhan lebih sayang, karena ya Tuhan takut nanti engkau kalau diberikan umur panjang kau tidak bisa mempergunakan anugerahku, engkau tidak mau menjadi saksi, engkau ragu menyaksikan aku. Ya udahlah, lebih baik daripada engkau jatuh dalam dosa lebih dalam lagi, lebih terpisah dengan aku, lebih baik aku ambil lah, kembalikan lagi. Biasa seperti itu ya, banyak cerita-cerita seperti itu, tapi udah panjang ya. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.